Laga sengit akan tersaji di babak perempat final yang mempertemukan Korea Selatan U23 menghadapi Timnas Indonesia U23. Para punggawa andalan Garuda Muda bakal bertarung sengit dengan sejumlah pilar-pilar kunci skuad Taeguk Warriors. Meskipun dianggap kalah kualitas, tapi Sintayong enggan menyerah dan akan terus meningkatkan performa para punggawa Garuda Muda. Sejauh apa perbedaan kualitas pemain Korea Selatan dan Indonesia? Cetak Gol coba merangkum head-to-head pemain Timnas Korea Selatan versus Timnas Indonesia sebagai berikut. Pertarungan sengit dua sahabat. Hwang Sun-hong mengaku bersahabat dengan Sintayong sejak puluhan tahun yang lalu. Persahabatan mereka sudah terjalin saat keduanya masih menjadi pemain profesional. Sintayong dan Hwang Sun-hong pernah bermain bareng membela Timnas Korea Selatan di Piala Asia 1996. Keduanya bahkan bahu-membahu untuk mengalahkan tim nasional Indonesia saat itu. Keakraban mereka terus berlanjut hingga keduanya menjadi sosok pelatih. Sintayong pun mengunjungi Hwang Sun-hong saat Korea Selatan U23 berhadapan dengan Uni Emirat Arab. Sintayong mengingatkan sahabatnya untuk tetap terus bersemangat untuk melatih. Dia berharap Korea Selatan bisa meraih poin penuh dan mampu mengalahkan Uni Emirat Arab. Semangat membara yang diberikan Sintayong langsung berbuah kemenangan untuk Korea Selatan. Skuad Taeguk Juniors berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 0-1. Berkat semangat dari Sintayong, Korea Selatan pun memastikan diri lolos ke perempat final dan menjadi juara grup B. Hwang Sun-hong kemudian menyemangati sahabatnya itu. Pelatih Korea Selatan U23 ini menyaksikan langsung pertandingan Indonesia menghadapi Jordania. Kini keduanya berperang adu taktik untuk bisa saling mengalahkan. Hwang Sun-hong memuji Sintayong yang telah memoles Indonesia menjadi tim kuat. Di sisi lain, Coach Shin enggan besar kepala dengan pujian yang dilontarkan sahabatnya. Sintayong tetap mengusung target kemenangan untuk tim nasional Indonesia. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini berambisi akan membuat sahabat lamanya merasa stres. Rizky Ridho versus Lee Yung Jun. Rizky Ridho diperkirakan masih akan tetap menjadi tumpuan utama Timnas Indonesia di sektor bek tengah. Pemain Persija Jakarta ini bakal menghadapi lawan yang sangat berat. Lee Yung Jun diprediksi akan diturunkan untuk mengisi posisi striker. Pemain dari Gimcheon Sangmu ini menjadi sumber gol Timnas Korea Selatan U23 di Piala Asia kali ini. Lee Yung Jun tercatat sudah melesakkan 3 gol dari 2 pertandingan yang dia jalani. Artinya sang striker masuk dalam salah satu jajaran top skor bersama Abdullah Radif. Sintayong memuji kualitas Lee Yung Jun dan akan tetap mewaspadainya. Rizky Ridho diharapkan bisa mengawal ketat pergerakan dari sang striker. Sintayong juga sudah menyiapkan strategi yang lainnya. Coach Shin akan mengatasi pola permainan Hwang Sun-hong yang banyak mengandalkan skema bola mati. Akan tetapi Lee Yung Jun masih diragukan bisa tampil karena cederanya. Namun Rizky Ridho tetap harus mewaspadai Sang Bin Jong yang sempat merepotkan pertahanan tim nasional Jepang. Nathan Chuaon versus Sang Yun Kang. Nathan Chuaon diperkirakan akan dimainkan sebagai starter menghadapi Korea Selatan. Chuaon rela menempuh jarak 6.000 km setelah sebelumnya sempat dipulangkan ke Belanda. Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan Chuaon untuk kembali bergabung bersama Timnas Indonesia. Sintayong diprediksi akan kembali memainkan Nathan Chuaon di posisi gelandang. Itu artinya Chuaon akan menghadapi duel sengit dengan San Yung Kang. Sejauh ini San Yung Kang menjadi gelandang bertahan andalan pelatih Hwang Sun-hong. Dirinya telah memainkan 3 pertandingan fase grup dengan catatan 1 assist. Melihat performa sebelumnya, Nathan Chuaon diprediksi bisa mengatasi perlawanan dari Sang Yung Kang. Apalagi Sintayong memuji habis performa anak asuhnya di laga kontra Jordania. Dia bilang Nathan Chuaon sudah tampil baik meskipun bermain di luar posisinya. Peran penting Nathan Chuaon juga diharapkan bisa membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Apalagi Sintayong mengusung target ambisius untuk lolos ke babak semifinal. Marcelino Ferdinand versus Min Woo Kim. Marcelino Ferdinand diprediksi akan bertarung dengan Min Woo Kim di sektor lini tengah. Kedua pemain ini diprediksi menjadi poros tumpuan permainan dari kedua kesebelasan.
Min Woo Kim dinilai lebih berpengalaman di level klub karena punya menit bermain yang tinggi. Dia tampil reguler bersama Fortuna Düsseldorf di kompetisi Divisi 2 Liga Jerman. Peran sang pemain di skuad Taeguk Muda juga nggak bisa dianggap remeh. Min Woo Kim menjadi pahlawan kemenangan timnas Korea Selatan menghadapi Jepang. Berbeda dengan Marcelino yang belum mendapatkan jam terbang tinggi bersama KMSK Denze. Sang pemain lebih banyak menjadi pelapis alternatif sehingga jarang diberikan kesempatan. Namun Marcelino lebih berpengalaman dengan membela timnas kelompok umur maupun senior. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini bahkan menjelma menjadi pemain kunci. Sementara Min Woo Kim baru mencicipi pertandingan timnas kelompok umur Korea Selatan. Pemain kelahiran Seoul ini bahkan belum pernah debut di tim nasional senior negeri ginseng. Duel sengit antara Marcelino dan Min Woo Kim dipastikan bakal menentukan jalannya pertandingan. Kreativitas Marcelino bakal dijegal dengan keras oleh permainan memukau dari Min Woo Kim. Gelandang serba bisa Korea Selatan ini juga mewaspadai permainan tiki-taka Garuda Muda. Min Woo Kim bilang kalau timnas U23 nggak layak untuk diremehkan. Ivar Yener versus Kang Min Choi. Berikutnya ada Ivar Yener yang akan berduel sengit dengan Kang Min Choi. Sebenarnya pemain Ulsan Hyundai ini bukan menjadi andalan sang pelatih Hwang Sun Hong. Bagaimana tidak, Kang Min Choi hanya memainkan satu laga menghadapi tim nasional Jepang. Walaupun baru memainkan satu pertandingan, Ivar Yener patut mewaspadainya. Kang Min Choi dianggap punya kemampuan yang sangat baik untuk merebut penguasaan bola. Hwang Sun Hong diprediksi bakal mengandalkannya untuk melindungi lini tengah. Pemain berusia 22 tahun ini diprediksi nggak akan gentar menjegal Ivar Yener. Kang Min Choi bakal terus menempel ketat pergerakan Yener dimanapun. Alasannya agar pemain keturunan Belanda ini merasa nggak nyaman. Selain itu, Yener juga nggak bisa dengan leluasa menguasai bola terlalu lama. Ivar Yener harus bisa memikirkan cara untuk bisa memenangkan duel dengan Kang Min Choi. Apabila mengunggulinya, Yener dipastikan akan bisa bermain lebih bebas. Pergerakan bola di lini tengah juga bisa lancar dengan sentuhan operan 1-2. Alhasil pasukan Sintayong bakal bisa mengejutkan punggawa skuad Taeguk Muda. Rafael Strike versus Jun Sobyeon. Rafael Strike diprediksi harus bekerja keras jika ingin mengancam pertahanan Korea Selatan. Pasalnya skuad Taeguk Muda punya bek tengah tangguh seperti Jun Sobyeon. Pemain milik Gwangju FC ini punya tinggi badan menjulang tinggi hingga mencapai 190 cm. Jun Sobyeon berhasil membuat pertahanan skuad Taeguk Muda sulit ditembus lawan. Buktinya dari 3 laga Piala Asia U23, Korea Selatan masih belum kemasukan gol sama sekali. Lini serang Garuda Muda bakal bergantung kepada Rafael Strike untuk memecah kebuntuan. Pemain dari Ado Den Haag ini juga berambisi untuk membuktikan ketajamannya menghadapi Korea Selatan. Strike sering dihujat netizen karena nggak bisa diandalkan untuk mencetak gol. Namun Sintayong tetap mempercayai sang pemain untuk menjadi andalan di ujung tombak. Alasannya karena Rafael Strike selalu bermain ngotot dan cerdas dalam menemukan celah lawan. Kemampuan sang pemain juga bakal diandalkan untuk membongkar pertahanan Korea Selatan. Namun Strike harus bisa lepas dari pengawalan ketat dari Jun Sobyeon. Itulah ulasan head-to-head tim nasional Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia bisa mengejutkan Korea Selatan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.